Selamat datang di UKPBJ Kota Sawalunto. Kali ini kita masih membahas mengenai Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat yang telah dibahas di 2 video sebelumnya. Di video sebelumnya, sudah dibahas mengenai pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Maka lanjutannya adalah pembahasan tentang penghentian pekerjaan. PPK dan penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan akibat keadaan kahar atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai. Selanjutnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan telah dinyatakan selesai. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan. PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima yang paling kurang berisi yang pertama, tanggal serah terima, nama penyedia, lokasi pekerjaan, dan jumlah spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian, untuk perhitungan hasil pekerjaan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai, sebagian atau keseluruhan, PPK bersama penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan. Dalam melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, PPK dapat dibantu tim teknis. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam berita acara perhitungan bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan ataupun pembayaran. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap penyelesaian pembayaran, di mana tahap pertama adalah penandatanganan kontrak atau perubahan kontrak. Berdasarkan dokumen berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan, PPK menyusun dan menandatangani kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ. Dalam hal PPK memberikan uang muka dan atau pembayaran secara bulanan atau termin, PPK melakukan perubahan kontrak sesuai dengan hasil perhitungan bersama dan serah terima. Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Maka selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pembayaran. PPK melaksanakan pembayaran kepada penyedia atas hasil pekerjaan berdasarkan kontrak. Dalam hal pembayaran dilakukan secara sekaligus. Yang pertama, nilai pembayaran dapat diberikan paling banyak 50% dari nilai kontrak. Yang kedua, PPK dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan pembayaran lebih dari 50% dari nilai kontrak. Yang ketiga, kekurangan pembayaran diberikan setelah dilakukan audit dan dihitung berdasarkan nilai hasil audit. Dalam tahap audit, menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah menugaskan APIP dan atau auditor independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Audit dilakukan untuk yang pertama, memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Dan yang kedua, memastikan kewajaran harga barang atau jasa yang diperoleh melalui pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Setelah tahap pembayaran, selanjutnya adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahapan umum, PPK melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui penyedia meliputi yang pertama, proses penunjukan penyedia, yang kedua, proses pemeriksaan lokasi pekerjaan, yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan, yang keempat, perhitungan hasil pekerjaan, yang kelima, hasil serah terima pekerjaan. Sedangkan apabila proses pengadaan penanganan keadaan darurat secara swakelola, PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. PPK melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada PA atau KPA. Pada tahap pemantauan dilakukan oleh PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen. Pemantauan dilakukan terhadap yang pertama, kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya. Yang kedua, kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan. Selanjutnya tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kegiatan atau kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah pelaporan.
Setelah selesainya pekerjaan, PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA-KPA yang isinya meliputi profil setiap pekerjaan, rencana dan realisasi anggaran, sumber daya yang digunakan, kendala dan solusi, kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu. PPK wajib mencatat kontrak pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui aplikasi SPSE. Maka kita akan masuk kepada tahap pengawasan dan pelayanan hukum. Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpanan lainnya yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Tahap pengawasan terbagi tiga. Yang pertama, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Yang kedua, pengawasan eksternal dan internal pemerintah. Yang pertama dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan yang kedua pengawasan di internal yang dilakukan oleh APIP. Yang selanjutnya adalah pengawasan masyarakat. Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang dan jasa, dalam pengadaan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan ini, dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada APIP. Selanjutnya adalah pelayanan hukum, di mana pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh advokat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sanksi. Yang pertama, tindakan penyedia yang dikenakan sanksi. Yang pertama, apabila penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan palsu. Yang kedua, terindikasi melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Yang ketiga, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, dan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Yang keempat, menyebabkan kegagalan bangunan. Yang kelima, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak. Yang keenam, tidak menindaklanjuti hasil audit. Nah, apa saja bentuk sanksi yang bisa dikenakan? Yaitu yang pertama, dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Yang kedua, dikenakan pemutusan kontrak atau sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Yang ketiga, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video informasi berikutnya ya.